Manajemen lahan kering adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola lahan yang memiliki keterbatasan air baik secara alami maupun karena faktor manusia. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesuburan tanah, konservasi air, dan meningkatkan produktivitas lahan. Lahan kering adalah wilayah yang memiliki curah hujan rendah, umumnya kurang dari 1.500 mili per tahun, dan mengalami kekeringan selama beberapa bulan. Kering ini tersebar di berbagai wilayah Indonesia, terutama Nusa Tenggara, Jawa, dan Sumatera. Permasalahannya yaitu degradasi lahan, erosi tanah, penurunan bahan organik tanah, kekeringan, ketidaksuburan tanah, hama dan penyakit tanaman, serta kemiskinan. Metode pengelolaan pertanian lahan kering. Yang pertama, panen air hujan, yaitu membangun infrastruktur untuk menampung dan menyimpan air hujan seperti embung, kolam, dan talang air. Yang berikut, konservasi tanah atau terasering, pemupukan organik, pengendalian hama dan penyakit, dan yang terakhir, diverifikasi tanaman dan pemanfaatan Pengertian pupuk organik. Pupuk organik adalah pupuk yang terbuat dari bahan-bahan alami yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup seperti tanaman, hewan, dan manusia. Bahan-bahan tersebut diproses melalui proses dekomposisi oleh mikroorganisme sehingga menghasilkan pupuk yang kaya akan unsur hara. Manfaat: meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan hasil panen, ramah lingkungan, dan meningkatkan kesehatan tanah. Keunggulan: sumber hara yang lengkap, pelepasan hara yang lambat, meningkatkan kapasitas menahan air tanah, memperbaiki struktur tanah, dan ramah lingkungan. Manajemen kesuburan tanah di lahan kering. Penambahan bahan organik, pupuk kandang, sumber hara makro dan mikro yang penting, serta meningkatkan kapasitas menahan air dan struktur tanah. Kompos meningkatkan kesuburan tanah dan aktivitas mikroorganisme yang menguntungkan. Biochar meningkatkan retensi air dan karbon, serta menyediakan habitat bagi mikroorganisme. Konservasi air, sistem irigasi efisien, meningkatkan efisiensi penggunaan air dan meminimalkan evaporasi. Mulching menjaga kelembapan tanah dan menekankan pertumbuhan gulma. Pengendalian erosi, penanaman pohon melindungi tanah dari erosi, angin, dan air. Pembangunan terasering membentuk teras di lereng untuk memperlambat aliran air dan erosi. Dam cekung menampung air hujan dan sedimen untuk mencegah erosi. Biochar adalah bahan organik yang dihasilkan dari pembakaran biomasa seperti kayu, daun, dan jerami dengan oksigen yang terbatas. Proses pembakaran ini disebut pirolisis. Biochar memiliki struktur yang poros dan kaya akan karbon yang membuatnya menjadi pupuk organik yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesuburan tanah. Manfaat: meningkatkan pertumbuhan tanaman, meningkatkan hasil panen, serta ketahanan tanaman terhadap penyakit, serta meningkatkan keanekaragaman hayati.
Keunggulan, ramah lingkungan, tahan lama, mudah digunakan, dan berkelanjutan. Mikroorganisme lokal. Air beras adalah pupuk organik yang terbuat dari fermentasi air cucian beras dan bahan-bahan lainnya seperti gula merah, emat, dan probiotik. Pupuk ini kaya akan unsur hara, makro dan mikro, enzim, dan hormon tumbuhan yang sangat bermanfaat untuk pertumbuhan tanaman. Manfaat mol air beras: meningkatkan kesuburan tanah, meningkatkan pertumbuhan tanaman, meningkatkan hasil panen, merangsang pembungaan dan buah, serta ramah lingkungan. Keunggulan: mudah didapat dan murah, mudah dibuat, aman untuk tanaman, dan dapat dicampur dengan bahan lain. Ciri-ciri pupuk organik yang sudah matang. Yang pertama, warna. Pupuk organik yang sudah matang berwarna coklat tua hingga hitam seperti tanah humus. Jika pupuk masih berwarna coklat muda atau kehijauan, menandakan proses fermentasi belum selesai. Tekstur. Pupuk organik yang matang memiliki tekstur ramah dan mudah dihancurkan dengan tangan. Pupuk tidak keras dan menggumpal. Suhu. Pupuk organik yang matang memiliki suhu yang sama dengan suhu ruangan. Tidak terasa panas atau dingin ketika diraba. Bau. Pupuk organik yang matang memiliki bau earthy atau seperti tanah, tidak berbau busuk atau menyengat. pH. Pupuk organik yang matang memiliki pH netral, yaitu sekitar 6,5 hingga 7,5. Berat. Pupuk organik yang matang lebih ringan dibanding dengan pupuk organik yang belum matang. Unsur hara makro yang terdapat dalam pupuk organik antara lain nitrogen, berperan penting dalam pertumbuhan vegetatif tanaman, membantu pembentukan daun, batang, dan akar yang kuat. Fosfor berperan penting dalam pembentukan akar, bunga, dan buah. Kalium berperan penting dalam mengatur penyerapan air dan nutrisi lainnya, serta meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Unsur hara mikro yang terdapat dalam pupuk organik antara lain boron, berperan penting dalam penyerapan kalsium dan membantu pembuahan bunga. Tembaga berperan penting dalam fotosintesis dan membantu perkembangan enzim. Besi berperan penting dalam pembentukan klorofil dan membantu pernapasan tanaman. Mangan berperan penting dalam fotosintesis dan membantu metabolisme nitrogen. Beberapa jenis mikroorganisme yang terdapat dalam pupuk organik antara lain bakteri, membantu menguraikan bahan organik dan menghasilkan unsur hara seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Jamur membantu menguraikan bahan organik dan menghasilkan zat pengatur tubuh tanaman. Actinomycet membantu menguraikan bahan organik dan menghasilkan antibiotik yang dapat mengendalikan penyakit tanaman.
Cara pengaplikasian pupuk organik. Pupuk organik padat dapat ditaburkan di sekitar pangkal tanaman, kemudian dicampur dengan tanah secara merata. Pastikan untuk menaburkan pupuk secara merata agar semua tanaman mendapat nutrisi yang sama. Gali dan timbun, buatlah lubang kecil di sekitar pangkal tanaman, kemudian masukkan pupuk organik padat ke dalam lubang. Timbun lubang dengan tanah dan siram dengan air secukupnya. Buat mulsa, pupuk organik dapat digunakan sebagai mulsa untuk menjaga kelembapan tanah dan menekan pertumbuhan gulma. Taburkan pupuk organik di atas permukaan tanah di sekitar pangkal tanaman dengan ketebalan sekitar 5-10 cm. Mengapa pupuk organik harus ada di dalam tanah? 1. Menyuburkan tanah. Pupuk organik mengandung berbagai macam unsur hara, makro, dan mikro yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. 2. Memperbaiki struktur tanah. Pupuk organik membantu meningkatkan struktur tanah dengan cara mengikat partikel tanah dan membentuk agregat. 3. Meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah. Pupuk organik menjadi sumber makanan dan energi bagi mikroorganisme tanah seperti bakteri dan jamur. 4. Menjaga kelestarian lingkungan. Pupuk organik merupakan pupuk yang ramah lingkungan karena tidak mengandung bahan kimia berbahaya. Penggunaan pupuk organik membantu mengurangi pencemaran tanah dan air.